Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pernahkah kalian berpikir gimana cara menghadapi sebuah masalah yang terlihat rumit, lalu bingung bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sebenarnya ada cara berpikir yang bisa membantu kita memecahkan masalah secara lebih sistematis dan efisien. Cara berpikir itu disebut computational thinking atau berpikir komputasional. Pada kesempatan ini, kita akan membahas apa itu cara berpikir komputasional. Langsung saja kita ke penjelasannya. Sebelum masuk ke penjelasannya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Berlina Bayatul Rohmah dari kelas 10 MPLB 1 nomor absen 06. A. Pola pikir. 1. Ide atau gagasan. Ide adalah percikan pertama dari kreativitas. Ia bisa muncul tiba-tiba atau lahir dari proses berpikir yang panjang dan mendalam. Melalui penalaran, ide berubah menjadi solusi yang lebih matang. Kadang ide masih sebatas simulasi dalam pikiran, tapi ketika dituangkan ke dalam bentuk nyata, seperti kode program, barulah kita bisa menguji keberhasilannya. Contoh sederhana yaitu menentukan metode looping untuk menampilkan bilangan ganjil dari 1 hingga 100.000. Dari sini terlihat ide bukan hanya sekedar angan, melainkan hasil berpikir logis dan sistematis yang memberi jalan pada inovasi. 2. Teknik memetakan ide. Teman-teman, dalam mengategorikan, menjabarkan, dan menggambarkan ide, kita bisa menggunakan sistem pemetaan ide. Ada beberapa tahapan yang perlu kita ikuti. Pertama, kita mulai dari penentuan pokok permasalahan atau tema utama. Tema ini bisa berbentuk kondisi nyata yang ingin kita bahas, bisa juga berupa alternatif solusi dari sebuah masalah, atau bahkan penjelasan tentang komponen pembentuk ide itu sendiri. Tahap kedua, kita menuliskan subtema. Subtema ini berfungsi sebagai penjelas dari ide utama supaya lebih jelas dan tidak terlalu abstrak. Tahap ketiga adalah mengembangkan subtema. Dari subtema, kita bisa membuat uraian lebih detail lagi, bahkan hingga muncul sub-sub item yang lebih spesifik. Setelah itu masuk ke tahap keempat, yaitu merangkai ide utama dari subtema. Disinilah kita menyusun peta ide dalam bentuk visual atau kerangka yang utuh, sehingga hubungan antar ide bisa terlihat dengan jelas. Nah, setelah kita melakukan pemetaan ide, tentu ada beberapa dampak positif yang dapat kita rasakan. Misalnya, kita bisa menemukan poin-poin penting dari suatu ide. Langkah atau tahapan ide bisa dijabarkan dengan detail. Pemetaan juga membantu menyeimbangkan kerja otak kanan yang kreatif dan otak kiri yang logis. Selain itu, kita jadi lebih mudah menginventarisasi kebutuhan yang lebih baik dalam aktivitas sehari-hari maupun dalam organisasi. Bahkan pemetaan ide bisa memperbaiki sistem desain, struktur organisasi, alur bisnis hingga logika programmer. Dan yang terakhir, peta ide bisa menjadi pedoman ketika kita menghadapi masalah yang serupa di masa depan. Lalu, bagaimana langkah praktis membuat peta ide? Langkah awal adalah menentukan tema utama yang dijadikan judul peta. Kemudian kita mengidentifikasi cabang-cabang yang mungkin muncul dari tema tersebut. Misalnya, kegiatan yang mungkin dilakukan atau struktur organisasi yang bisa dibuat. Setelah itu, dari setiap cabang kita bisa mengembangkan lagi menjadi sub-sub item supaya peta ide semakin detail dan lengkap. Dengan cara ini, ide yang tadinya hanya ada di pikiran bisa divisualisasikan menjadi kerangka yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh orang lain. 3. Konsep algoritme. Teman-teman, algoritme itu sebenarnya sederhana, yaitu sebuah langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, teknisi laptop mencari kerusakan layar. Ia mulai dari masalah, melakukan analisis, lalu menemukan solusi. Algoritme yang baik itu logis, runtut, dan rasional, tapi juga dipengaruhi sikap dan moral pembuatnya. Jadi bukan hanya hitungan, tapi juga kerjasama dan tanggung jawab. Kenapa algoritme penting? Karena ia menjadi dasar teknologi modern seperti kecerdasan buatan, sistem pakar, hingga data mining. Nah, agar algoritme efektif, kita
kita perlu menyeimbangkan otak kiri yang logis dengan otak kanan yang kreatif. Dan dalam berpikir kita bisa menalar dari umum ke khusus atau sebaliknya, jadi algoritma bukan sekedar rumus, tapi seni berpikir logis sekaligus kreatif untuk menemukan solusi terbaik. B. Pernyataan dan logika proposisi. 1. Definisi proposisi. Dalam logika, pernyataan itu harus jelas, benar atau salah. Kalau pernyataan itu utuh dan bisa diuji kebenarannya, kita disebut proposisi. Sebuah proposisi terdiri dari subjek, predikat, kopula, dan kuantor. Kuantor ini penting karena membedakan apakah berlaku untuk semua atau hanya sebagian. Contoh sederhananya, setiap angka dikalikan 0 hasilnya 0. Di sini subjeknya adalah semua bilangan, predikatnya dikalikan 0, dan kopula adalah menghasilkan 0. Jadi logika itu sebenarnya alat untuk membuat pernyataan lebih terstruktur dan bisa diuji kebenarannya. 2. Aspek penggunaan dalam proposisi. A. Aspek bentuk. 1. Proposisi tunggal adalah jenis pernyataan logika yang hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat, atau dikenal dengan kalimat tunggal. Sebagai contoh, setiap hewan mamalia pasti akan mati. Contohnya, UX sama dengan setiap hewan mamalia, atau subjek plus pasti akan mati, atau predikat. 2. Proposisi majemuk merupakan jenis pernyataan yang memiliki dua predikat dalam penulisannya atau gabungan dari dua pernyataan tunggal proposisi. Sebagai contoh, Linux dapat dioperasikan dengan terminal dan GUI. UX sama dengan Linux sebagai objek plus dapat dioperasikan dengan terminal sebagai predikat 1 dan GUI sebagai predikat 2. B. Aspek sifat. Berdasarkan kebenarannya dan penolakannya, sifat proposisi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kategorial, benar atau salah secara mutlak tanpa syarat. Contoh, semua makhluk hidup yang makan dan minum pasti akan mati. 2. Kondisional, kebenarannya bergantung pada syarat, terdiri dari hipotetis, benar jika memenuhi syarat tertentu. Contoh, semakin tinggi RAM, semakin cepat proses. Disjungtif, benar berdasarkan pilihan tertentu, biasanya memakai kata atau. Contoh, komputer lambat karena RAM kecil atau terkena virus. C. Aspek luas. 1. Universal, yaitu menjelaskan kondisi secara menyeluruh atau seluruh bagian, ditandai kata setiap, seluruh, semua, masing-masing. Contohnya, setiap komputer yang menyala menghasilkan panas. 2. Partikular, yaitu menyampaikan kebenaran sebagian, ditandai kata sebagai, tidak semua, beberapa, kebanyakan. Contoh, tidak semua komputer mendukung permainan 3D. Kemudian ada 3. Singular, yaitu hanya membahas satu aspek saja, ditandai kata ini, itu. Contohnya, komputer ini tidak dapat dinyalakan. D. Aspek kualitas dan kuantitas. Berdasarkan kualitas, proporsi dibagi menjadi 1. Positif atau afirmatif, yaitu predikat membenarkan subjek. Contohnya, semua komputer adalah perangkat elektronik. Negatif, predikat menolak atau menyalahkan subjek. Contoh, tidak satupun komputer membutuhkan makanan. Berdasarkan kuantitas, ada universal atau umum, yaitu predikat mendukung atau menolak semua subjek. Contohnya, semua komputer membutuhkan power supply. Khusus atau partikular, yaitu membenarkan sebagian subjek. Contoh, sebagian komputer tidak memiliki port PS2. Kemudian ada gabungan kualitas dan kuantitas menghasilkan 4 jenis proporsi, yaitu 1. A. Universal afirmatif, menyatakan kebenaran seluruh objek. 2. E. Universal negatif, yaitu menolak seluruh subjek. 3. Partikular afirmatif, yaitu membenarkan sebagian subjek. 4. O. Partikular negatif, menolak sebagian subjek. C. Logika MTK. 1. Negasi, membalik nilai kebenaran pernyataan. Benar jadi salah, salah jadi benar dengan simbol tilde. Contoh, P sama dengan komputer bertambah cepat jika RAM diperbesar. Tilde P sama dengan komputer tidak bertambah cepat jika RAM
diperbesar. P sama dengan semua smartphone Android adalah komputer. Di P ada smartphone Android yang bukan komputer. 2. Konjungsi, yaitu menggabungkan dua pernyataan dengan kata dan dengan simbol roh. Hasilnya benar hanya jika kedua pernyataan benar. Contoh, P sama dengan komputer tidak bekerja jika tidak ada input. Itu benar. Hi sama dengan hard disk rusak memperlambat kinerja. Itu benar. P roh hi sama dengan dua kondisi di atas adalah benar. 3. Disjungsi dengan simbol tich, menghubungkan dua pernyataan dengan atau hasil benar jika minimal salah satu pernyataan benar. Contoh, P sama dengan ayam adalah unggas, itu benar. Hi sama dengan ayam berkembang biak bertelur, itu benar. P K sama dengan salah satu atau keduanya benar. 4. Pernyataan adalah kalimat yang pasti benar atau salah. Kalimat terbuka adalah kalimat yang kebenarannya belum pasti dan perlu diuji. Contohnya, pernyataan benar, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. 5. Bimplikasi, pernyataan P jika dan hanya jika Hi. Hasil benar jika P dan Hi memiliki nilai yang sama, keduanya benar atau keduanya salah. Contoh, P harimau berkaki 2, itu salah. Hi sama dengan murai berkaki 4, itu sama dengan salah. P ke Hi kedua pernyataan sama-sama salah jika hasilnya benar D. 6. Implikasi, pernyataan jika P maka Hi, hasil salah hanya jika P benar dan Hi salah. Contoh, P materi e-learning dipublikasikan di internet, itu benar. Hi materi e-learning dapat diakses dari mana saja, itu benar. P ke Hi sama dengan jika materi e-learning dipublikasikan maka dapat diakses di mana saja, itu sama dengan benar. D. Metode penalaran. Ide adalah imajinasi spontan saat menemukan masalah, dan penalaran adalah proses mengolah ide dalam otak untuk dianalisis, diuji, dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan referensi yang bisa diuji kebenarannya. Terdapat 3 metode penalaran, yaitu 1. Deduktif. Penalaran deduktif adalah metode berpikir yang berawal dari pernyataan umum lalu disimpulkan secara khusus polanya menggunakan premis dan konklusi, didukung metode silogisme. Contohnya, dipakai dalam berbagai aktivitas pengambilan kesimpulan. A. Melakukan operasi perhitungan dengan aturan, operator, atau rumus tertentu. Penalaran deduktif. A. Metode silogisme sama dengan teknik pengambilan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan dua pernyataan sebelumnya. 1. Silogisme negatif sama dengan penggunaan kata penghubung tidak dan bukan. 2. Silogisme error, melakukan analisis. B. Metode enditement sama dengan menerapkan pola pikir deduktif secara langsung tanpa melalui mekanisme silogisme. 2. Induktif. Induktif adalah metode penalaran dari hal khusus menuju kesimpulan umum. Aktivitasnya meliputi analogi atau membandingkan keseragaman data, generalisasi, menetapkan kesimpulan dari kumpulan data, transduktif, menerapkan kesimpulan khusus ke kasus lainnya, memprediksi, ekstrapolasi, dan interpolasi, menggambarkan model, fakta, pola, hubungan, menyusun konjektur dari analisis pola hubungan. Contoh, tempat tinggi umumnya berhawa dingin. 3. Abduktif. Abduktif adalah metode penalaran yang dilakukan dengan pengambilan salah satu opsi argumentasi atau alasan yang dianggap mendekati kebenaran dari beberapa pilihan argumentasi. Untuk menyelesaikan proses pemilihan jenis argumentasi terbaik dari sekian banyak pilihan, ada 4 solusi yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Simplicity. Gunakan penjelasan sederhana untuk mempermudah analisis. Kemudian, coherence. Gunakan sumber valid dan kredibel. Kemudian, predictability. Sajikan penjelasan yang bisa menghasilkan prediksi jelas. Kemudian, comprehensive. Sampaikan secara runtut, lengkap, dan detail. Kemudian contohnya ada situasi e-learning lebih cepat
cepat diakses malam hari karena sedikit pengguna, sehingga akses cepat menunjukkan server tidak sibuk. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, masukan, atau diskusi lebih lanjut, saya akan senang hati akan menanggapinya. Mohon maaf jika punya salah kata. Jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Terima kasih atas perhatian yang sabar. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.